warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi, Departemen Fisika MIPA UI. Di video kali ini kita akan pelajari dua hal, yaitu yang pertama adalah sistem persamaan linear, bagaimana menyelesaikannya menggunakan metode determinan menggunakan aturan Cramer, dan yang kedua adalah menggunakan fungsi det untuk mengimplementasikan metode tersebut. Sistem persamaan linear adalah sebuah sistem di mana kita mempunyai sistem persamaan 1, 2, 3, dan sampai ke n. Jadi ada n buah persamaan linear yang masing-masing bisa ditulis dalam seperti ini, M11 X1 plus M12 X2 dan seterusnya sampai Xn. Jadi kita mempunyai X1 sampai Xn, n buah X yang tidak diketahui, dan kita mempunyai n buah persamaan untuk mencari nilai X tersebut. Nah, secara umum persamaan ini bisa ditulis menggunakan matriks seperti ini, M11 seterusnya sampai Mn dikali X sama dengan Y. Nah, kita kemudian ingin mencari nilai X1 sampai Xn nya. Nah, secara simpel kita bisa menghitung inverse-nya saja, jadi ya, X sama dengan Mn1 dikali Y. Tapi secara numerik, kalau seandainya nilai M nya ini kolom dan barisnya besar sekali, 1000 kali 1000 atau seperti itu, maka mencari nilai inverse adalah suatu yang susah. Untuk itu, kita akan menggunakan metode numerik yang disebut metode determinan, yang berasal dari aturan Cramer. Ini adalah contoh atau pembuktian dari metode tersebut. Jadi contohnya kalau kita punya dua variabel mx sama dengan y, ya, contohnya m-nya adalah 1102 dan x1 x2 sama dengan 3 min 3. Solusinya kita bisa cari menggunakan ini ada determinan ini ya, menggunakan inverse-nya, m-1 dikali y, yang mana m1-nya adalah ini, determinan dari 1102 kemudian dikali 2 min 1 0 1. Kemudian x1-nya kita bisa masukkan dengan mendapatkan nilai seperti ini. Nah, kalau kita jabarkan masing-masing nilai x1, kita bisa tulis menggunakan determinan ini. Ini 3 kali 2 dikurangi min 3 kali 1 seperti ini ya. Jadi ini basically esensialnya sama dengan persamaan ini. Dan yang x2 juga sama, kita bisa lihat seperti ini. Nah, dari sini kita lihat sebuah simetri ya. Jadi di sini yang biru ini adalah matriks M awalnya, tapi kita ganti dengan Y. Dan yang di sini juga suku keduanya adalah ini matriks M yang dimana kolom keduanya kita ganti dengan Y. Seperti ini. Kita dapat nilai 4,5 min 1,5. Jadi ini adalah sebuah aturan Cramer yang kita bisa aplikasikan juga untuk misalnya 3 variabel. Contohnya adalah seperti ini. Kita punya matriks 1, 1, 1, 0, 2, 0, 0, min 2, 1, dan 1, x2, x3. Nah, kalau matriks 3, kita bisa cari nilai inverse-nya menggunakan seperti ini. Kita bisa lihat bahwa x1, x2, x3-nya seperti ini. X1, x2, x3, kita bisa lihat nilainya adalah seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata 0 dikali determinan ini, min 3 kali determinan ini, 0 kali determinan ini, kita bisa tulis lagi menggunakan ini ya, determinan yang lebih pembagian dari dua determinan. Yang pertama adalah untuk x1, maka suku yang pertama dari m-nya ini, m. Yang pertama ini kita ganti dengan y, kemudian yang bawah untuk yang x2, maka yang kita ganti adalah kolom yang kedua. X3 yang kita ganti adalah kolom ketiga, seperti ini. Maka dari itu, kalau kita simpulkan, kita rangkum metode ini, adalah kita menggunakan seperti ini. Jadi kalau kita punya M besar seperti ini, dikali X kali Y, nah kalau kita ingin mencari nilai 1, x2, x3, pertama-tama kita definisikan dulu, kita anggap ini sebagai vektor baris yang pertama, vektor baris yang kedua, dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah vektor baris Y, gini ya. Kemudian X yang ke N, itu bisa dicari dengan determinan dari suku yang ke N ini, vektor baris yang ke N kita ganti dengan Y. Nah, kalau 2 berarti yang kedua kita ganti dengan Y, yang pertama kita ganti dengan Y, seperti ini. Nah, dalam Octave, fungsi yang kita bisa pakai untuk mengimplementasikan persamaan
untuk mengimplementasikan metode tersebut adalah fungsi determinan. Lihat ya. Pertama-tama kita definisikan dulu M adalah vektor baris 100, M2 vektor barisnya, M3 vektor barisnya. Kemudian kita ambil ini M sama dengan ini. Ini kita masukkan, kita hitung determinan Y M2 M3 dibagi determinan M. Kemudian determinan yang kedua adalah determinan M1 Y M3 dibagi determinan M. Terus X3 adalah M1 dibagi M2 Y. Yang kita bisa lihat nilai X-nya yang kita masukkan adalah seperti ini. Answernya X sama dengan 4,5 min 1,5 min 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.